Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Kita sudah siap untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa di pagi ini melalui pembacaan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati kami. Sudah melindungi kami dalam tidur sepanjang malam dan bangun pagi hari ini dengan sehat. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah. Karena kami tahu ketika kami bersekutu dengan Engkau, Tuhan ada di tengah-tengah kami memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Bebaskan kami dari kebodohan, kefasikan dari hati yang jahat. Cegah kami berbuat dosa. Ajari kami supaya kami memiliki hikmat ilahi, melakukan segala tugas kami hari ini dengan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Saudaraku, dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yanifar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC membacakan kitab Keluaran pasal 18. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikop, Yitro mengunjungi Musa. Pasal 18 ayat 1. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Tuhan kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. 2. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. 3. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. 4. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Tuhan Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. 5. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Tuhan. 6. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. 7. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. 8. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. 9. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. 10. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. 12. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Tuhan. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Tuhan.
Perikop yang kedua, pengangkatan hakim-hakim. 13. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. 14. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? 15. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Tuhan. 16. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Tuhan. 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. 18. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. 19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Tuhan akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Tuhan, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Tuhan. 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. 22. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. 23. Jika engkau berbuat demikian dan Tuhan memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. 24. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. 25. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. 26. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan. Mereka, saya ulang ayat 26. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. 27. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah saudaraku pembacaan kitab Keluaran pasal 19 hari ini dari ayat 1 sampai 27. Kalau kita tadi melihat Yitro,
mertua Musa datang di ayat 1 tadi ya, kedengaran kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Tuhan kepada Musa dan kepada Israel, bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Maka Yitro membawa putrinya Sipora, istri Musa, dan 2 anaknya yang bernama Gersom dan Eliezer. Nah, saudaraku, dikatakan di sini di ayat 7, saudaraku, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Saya kalau membaca firman ini, saudaraku, saya sangat terkesan dengan sikap daripada Yitro. Kenapa? Dia seorang imam, dia tidak mentang-mentang, wah, saya mertuanya bosmu. Enggak. Dia dengan sopan, dengan etika ketimuran, dia mengutus seseorang memberitahu tentang kedatangannya. Dia enggak ucluk-ucluk, saudaraku. Dia tidak melanggar aturan sopan santun. Dan Musa pun demikian, menghormati mertuanya. Meskipun dia seorang yang sudah dipenuhi roh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sikapnya terhadap mertuanya, dia sujud kepada mertuanya, menciumnya. Itu tanda pengakuan, menghormati orang tua. Nah, lalu mereka bertanya satu sama lain tentang keselamatan masing-masing, dan kemudian masuk ke dalam kemah. Di dalam kemah ini di ayat 8, Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan, mujizat-mujizat, dan termasuk kesulitan kesukaran yang mereka hadapi di perjalanan Israel dari Mesir sampai di Rafidim itu, saudaraku. Lalu bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan itu kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Nah, ini saudaraku satu contoh teladan tentang mertua dan menantu, ya, keberhasilan di dalam Tuhan menjadi sukacita, mendatangkan syukur, membuat iman mertuanya bertumbuh, saudaraku. Dikatakan mendengar kesaksian menantunya, maka Yitro mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, dan memuji Tuhan. Dan buntutnya, saudaraku, Yitro ini mempersembahkan korban bakaran, tanda syukur, tanda penghormatan kepada Tuhan, tanda terima kasih bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mantunya, memimpin pekerjaan mantunya. Dia melakukan korban bakaran dan korban sembelihan bagi Tuhan. Kemudian Harun dan tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa, dengan Yitro di hadapan Tuhan. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Lalu keesokan harinya, Yitro melihat Musa duduk di antara bangsa itu berhakim, dan bangsa itu berdiri dari pagi sampai petang menunggu giliran. Lalu kesannya mertua Musa melihat segala yang dilakukan bangsa itu. Waduh, ini Musa, ini mantu saya terlalu lelah. Lalu dia tanya, apa ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa kau seorang sendiri saja yang duduk? Nah, ini salah satu, saudaraku, kepemimpinan yang diajarkan imam besar Yitro ini. Jangan kita sebagai pemimpin ingin nyaman sendiri. Nah, banyak sekali pemimpin, beda pemimpin dunia dengan pemimpin di dalam gereja, di dalam kepemimpinan Tuhan. Yesus sendiri pun mengajarkan itu, saudaraku. Seorang pemimpin harus mencuci kaki murid-muridnya. Nah, rupanya Yitro ini sebagai imam memberitahu Musa mantunya, kamu sendiri duduk, yang lain berdiri dari pagi sampai sore. Nah,
Oleh karena itu saudaraku, Yitro menyarankan kepada mantunya supaya kepemimpinan Musa jangan one man one show, artinya seorang diri saja. Musa mendengar saran mertuanya. Mertuanya menyarankan agar mengangkat pemimpin-pemimpin, hakim-hakim atas 1.000 orang, atas 100 orang, atas 50 orang, atas 10 orang. Terurai tugas-tugas ini sehingga tidak semua menumpuk kepada Musa. Demikian juga di dalam pelayanan kita di gereja atau di dalam usaha-usaha kita. Ini memudahkan kita saudaraku. Tetapi perkara yang sulit jatuhnya kepada Musa. Musa mendengarkan saran mertuanya. Rupanya Yitro dan Musa ini mampu berkomunikasi dengan baik, dan reaksi daripada menantu ini sopan dan taat kepada mertuanya. Di ayat 19 sampai 21 kita melihat Musa mempertimbangkan beberapa kriteria untuk menjadi hakim atau pemimpin atau atas 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Artinya pemimpin gak boleh asal-asalan, asal jadi, asal ada. Pemimpin itu minimal dia harus memiliki kecakapan. Cakap artinya memiliki kesanggupan, mampu untuk melaksanakan tugas. Dia juga lihat kriteria, apakah orang ini takut akan Tuhan atau tidak. Dia bisa taat gak sama Tuhan, dia menjaga kekudusan atau tidak, dia bisa dipercaya tidak. Ini kriteria yang diberikan oleh Musa. Mampukah orang yang dipilih ini menempatkan diri dalam posisi hidup yang benar? Jangan sampai hakim ini mudah dibujuk, mudah dibelokkan, sehingga dia bisa disuap. Musa menghendaki pemimpin yang benci suap, yang tidak cinta uang, benci korupsi, tidak menjual kebenaran karena uang. Namun tadi dikatakan di ayat 26 sampai 27 saudaraku, Musa bertanggung jawab untuk perkara yang sukar dan besar. Karena Musa seorang nabi yang bisa langsung secara audible mendengar suara Tuhan, mendapatkan penyelesaian dalam segala masalah langsung dari Tuhan. Pembagian tugas ini saudaraku dibutuhkan untuk meringankan Musa supaya Musa juga tidak mudah sakit. Maka Keluaran 18 ini mengajar kita untuk seorang pemimpin bisa membagi tugas kepada orang-orang yang dipimpinnya, tetapi harus menyertakan kriteria yang benar. Jangan asal pilih. Kalau orang fasik memimpin orang benar, itu bahaya, saudaraku. Nah, pembagian tugas ini sehingga bukan mau mengatakan pemimpin 10 orang lebih jelek dari yang 100 orang, lebih rendah, bukan. Tetapi penguraian ini menjadikan mereka bisa kerjasama dan saling melengkapi, sehingga masalah-masalah di dalam jemaat Israel, umat Israel, bisa terselesaikan dengan cepat, tepat, dan mumpuni. Demikianlah saudaraku pengajaran kepemimpinan, pengajaran hubungan tentang mertua dan menantu, pengajaran tentang etika sopan santun dari seorang tua kepada anaknya yang sedang berkuasa. Kita diajar oleh firman Tuhan ini saudaraku. Mari saudaraku, bila ada di antara saudara yang sudah memiliki mertua atau memiliki mantu, mari praktekkan firman ini. Seorang mertua tidak boleh mentang-mentang semena-mena mengatur-atur anak mantunya.
ada sopan santun, ada etika, boleh memberikan saran. Dan seorang menantu yang baik menghormati mertuanya, tunduk sujud kepada mertuanya, mendengar saran mertuanya. Ini saudaraku. Dan kemudian tadi kita lihat mertua yang bijaksana, dia memberikan pendapat yang luar biasa karena dia takut akan Tuhan, karena dia adalah imam. Namun saudaraku, pertimbangan harus dimiliki oleh orang yang mengambil keputusan dengan menyertakan kriteria-kriteria sehingga ya semua boleh bertanggung jawab melakukan tugasnya dengan tepat, guna dan benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah saudaraku pembacaan kitab Keluaran 18 hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita beraktivitas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami. Bila ada di antara kami Tuhan yang bermasalah dengan mertua, ampuni kami jika kami pernah menghakimi mertua kami. Biarlah setiap menantu menghormati mertuanya, mengasihi mertuanya, bersikap dengan tepat dan benar. Tuhan, demikian juga mertua-mertua Tuhan, supaya tidak sok kuasa, tapi mengikuti aturan sopan santun sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, Engkau jadikan para mertua juga berhikmat, selalu ingin membantu, menolong bila dibutuhkan, memberi saran yang penuh hikmat, saran yang dari surga untuk anak-anak mantunya. Berkati Tuhan hubungan anak mantu dengan orang tua mertua. Di jemaat tidak ada yang ribut, tidak ada yang berkelahi, tidak ada mantu yang durhaka, tidak ada orang tua yang sombong. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong juga kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bekerja dimanapun, kami diberkati memiliki kecakapan, memiliki kesanggupan mengerjakan tugas-tugas kami. Tuhan tolong kami senantiasa taat akan Engkau, takut akan Tuhan. Kami menjaga kekudusan, tidak ada yang berselingkuh, tidak ada yang berzina. Kami boleh dapat dipercaya, Tuhan lindungi kami. Kami mampu menempatkan diri dalam posisi hidup yang benar. Kami juga Tuhan bebaskan dari korupsi, dari suap, tidak mudah dibujuk, tidak mau membelokkan hukum, tidak menjual kebenaran dengan uang. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan menolong kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang sukses di bidangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.